untuk menjamin bebas dari antrak. Kebetulan ini juga sapi rawatan dari 1 tahun yang lalu gitu. Jadi kelihatan kan sapinya juga sehat banget kelihatannya, dan saya juga udah nanya-nanya pas kemarin ngecek, "Ini sakit nggak?" "Enggak," dia bilang, "ini sehat banget," dia bilang gitu. Guna melengkapi rangkaian Hari Idul Adha yang diperingati umat Islam di seluruh belahan dunia, tadi pagi kami sempat mengikuti detik-detik perjalanan Dude Herlino menuju lokasi sholat Id yang tidak jauh dari rumahnya. Dini Aminarti punya tradisi sendiri untuk menyambut datangnya Idul Adha. Sementara sebagian orang sibuk memotong sapi dan kambing, Dini justru sibuk mengolah daging. Lantas seperti apakah menu andalan Dini di Hari Raya Kurban ini? Resepnya dari neneknya dia. Dengan penuh penghayatan, Dini Aminarti memotong lontong. Bahkan tanpa rasa canggung, ia juga turut sibuk menusuk daging sate yang sudah diiris. Sementara Nina Syahab sang mama sesekali mencicipi bumbu kacang hasil racikannya. Kesibukan semacam ini diakui menjadi salah satu tradisi keluarga Dini dalam menyambut datangnya Idul Adha. Opor ayam, lontong, serta sate tak pernah absen menghiasi meja makan keluarga Dini setiap tahunnya. Iya, pokoknya tradisi itu dua lah, sate sama ayam panggang itu. Yang lain-lainnya sih nggak ada. Itu emang dari SD aku seneng banget kan ikut sama om-om aku masak bareng gitu. Bikin apa sesuatu yang nggak kita pengen bikin, tiba-tiba kita harus bikin. Pilihan sate sebagai menu andalan diakui Dini cukup mudah dalam penyajiannya. Apalagi sang mama memiliki resep yang sudah dipakai secara turun-temurun. Tak heran jika Dini tidak canggung ikut repot membantu mamanya di dapur hari Rabu kemarin di rumah barunya. Ya iyalah bikin sate kan gampang banget ya, cuma gitu-gitu doang gitu. Cuma kalau aku jujur sate aku lebih suka pakai bumbu kecap daripada bumbu kacang. Resepnya dari neneknya dia. Iya, pakai mentega sama kecap aja tuh sebenarnya enak. Kadang-kadang aku suka kasih lada. Gitu. Itu aja udah cukup sebenarnya, udah enak gitu. Akan tetapi, menyiapkan menu andalan di Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar meracik bumbu yang enak. Serunya lagi, selain menjadi ajang berkumpul sanak keluarga di hari yang diperingati umat Islam sebagai Hari Raya Kurban itu, Dini juga bisa merasakan indahnya kebersamaan dengan sang papa yang diketahui sudah tidak lagi serumah dengan mamanya. Papa pun kalau acara Idul Adha, Idul Fitri atau apapun dia pasti datang. Gitu, karena kita kan semuanya ngumpul. Gitu. Jadi ya udah, jadi aku sama sekali nggak pernah ngerasa kehilangan seseorang gitu, enggak banget gitu. Umat Islam yang merayakan Idul Adha, saya dan mama saya dan juga beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. The joy of motherhood. Train again. Beginilah ekspresi kebahagiaan Annisa Trihapsari yang kini tengah menikmati masa-masa bahagianya menjadi calon ibu. Walau lebih konsentrasi pada sang janin, ia tetap menjalani aktivitasnya. Ya, yang pasti bersyukur sama Allah. Udah 8 tahun kan, saya udah Raffinya udah gede gitu kan. Alhamdulillah dikasihnya cepat sama Allah. Seneng, apalagi buat Sultan kan pertama ya. Kalau syuting sih sebenarnya aku nggak mau menghalangi, karena buat aku kehamilan itu jangan sampai semuanya di stop gitu, jangan sampai semuanya jadi nggak berjalan seperti biasanya. Nisa tahu betul apa yang terbaik buat janinnya. Maklumlah, Nisa sudah hafal betul bahwa asupan nutrisi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk membantu perkembangan otak dan fisik sang janin. Susu tuh penting banget, Dari semenjak Raffi itu, dari anak yang waktu itu aku emang udah konsumsi Prenagen.
Satu bagus untuk otak si janin gitu kan, dan juga untuk kondisi si janinnya sendiri. Dari yang 0 bulan, dari yang semenjak saya tahu oke, positif hamil gitu, udah tuh langsung tuh aku beli susu Prenagen itu. Selain itu juga variasinya banyak, aku suka vanilla, aku suka strawberry. Nah kebetulan di Prenagen tuh ada. Karena beberapa keunggulan Prenagen inilah, Nisa menjatuhkan pilihan pada produk ini selama masa kehamilannya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa ASI eksklusif karena penting untuk bayinya supaya satu untuk kekebalan tubuhnya dia. Kedua, Prenagen juga punya gitu, ada kolinnya, ada DHA-nya supaya untuk membentuk otak bayi lebih bagus. Ada asam folatnya ya untuk mengurangi resiko cacat otak pada bayi dan juga untuk sumsum tulang belakang bayi gitu. Jadi benar-benar komplit. The joy of motherhood. Prenagen. Kabar Kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka tetaplah di channel paling oke ini karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Ya pemirsa, ini sapinya. Tommy Kurniawan tak segan terjun langsung ke lokasi. Di tengah kesibukannya di dunia entertainment, Rabu kemarin, sehari sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan umat Islam hari ini, ia melangkahkan kaki ke masjid terdekat guna memastikan sapi yang dibelinya sebagai hewan kurban dalam kondisi sehat. Ini sapinya jantan, ya beratnya 400 kilo. Kenapa pilih ini? Di tempat sapi yang saya beli itu ini yang paling besar gitu, ini yang paling gemuk gitu. Mempersembahkan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tentu bukanlah perkara gampang. Guna mengetahui seluk-beluk hewan yang baik untuk dikurbankan, semalam secara khusus, Dude Herlino mengajak Kabar Kabari terjun langsung ke lokasi penjualan hewan. Kita sama-sama melihat bagaimana keadaan hewan kurban dan seperti apa hewan kurban yang baik untuk dipotong. Kita sama-sama lihat. Dude tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dengan sigap, layaknya reporter berpengalaman, ia mewawancarai secara langsung si penjual hewan kurban. Sekarang kan ini Pak, lagi banyak penyakit-penyakit seperti antraks dan lain sebagainya nih Pak ya. Nah, upaya dari pihak Bapak untuk apakah divaksin dulu atau sebelum masuk ke dalam tempat pemotongan hewan ini udah dicek dulu bahwa ini terhindar dari penyakit-penyakit antraks dan lain sebagainya, bagaimana Pak? Kami sebelum menjual, kami survei dulu ke tempat penjualan sapi. Kita tanya mengenai timbangannya ada tidak atau surat keterangan dokter hewan ada atau tidak. Karena itu untuk menjamin bebas dari antrak. Kebetulan ini juga sapi rawatan dari 1 tahun yang lalu gitu. Jadi kelihatan kan sapinya juga sehat banget kelihatannya. Dan saya juga udah nanya-nanya pas kemarin ngecek, ini sakit nggak? Enggak, dia bilang ini sehat banget, dia bilang gitu. Guna melengkapi rangkaian Hari Idul Adha yang diperingati umat Islam di seluruh belahan dunia, tadi pagi kami sempat mengikuti detik-detik perjalanan Dude Herlino menuju lokasi sholat Id yang tidak jauh dari rumahnya. Dan inilah momen demi momen yang berhasil kami rekam bersama Dude Herlino. Kita meneladani kehidupan Nabi Ibrahim. Di dalam situ ada sebuah pengorbanan yang luar biasa bahwa seorang hamba korban seluruhnya untuk Tuhannya. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa Ibrahim mengorbankan anaknya yang sangat dia cintai karena perintah Allah tanpa ditunda-tunda, dilakukan dengan ikhlas. Nilai keikhlasan dan nilai ibadah yang seperti itu yang harus kita jadiin panutan, bahwa ketika kita melakukan ibadah tidak usah memikirkan apakah ada orang, apakah dilihat siapa dan lain sebagainya. Ikhlas nomor 1, lakukan yang terbaik hanya untuk Allah, dan pahala dan lain sebagainya serahkan kepada Allah, biar Allah yang menilai semua.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis, tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat sore dan sampai jumpa.